Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya yang bernama Rizka Elebin, mahasiswa pendidikan nonformal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Salah satu ciri mahasiswa yang beriman, cerdas, kreatif adalah selalu berpikir, bertindak positif dengan melakukan aktivitas edukatif yang bermanfaat bagi dirinya juga orang lain. Kegiatan yang bermanfaat seperti melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pada kesempatan ini, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Nonformal FKIP Universitas Bengkulu dalam mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan membuat kajian masakan khas daerah Indonesia sebagai bentuk pelestarian budaya Nusantara sekaligus melihat peluang bisnis yang dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kegiatan ini diinspirasi oleh dosen mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan Bapak Dr. Muhammad Ilham Abdullah. Audiens yang berbahagia, judul video saya yaitu tentang masakan daerah Sumatera Selatan. Mari kita simak baik-baik pemaparan berikut sehingga kita dapat memahami dan dijadikan peluang bisnis kuliner. Cara membuat bolu kojo. Bahan-bahan untuk membuat bolu kojo. Yang pertama ada 4 butir telur. Yang kedua 300 gram gula halus. Yang ketiga 500 gram tepung terigu. Yang keempat 100 gram blue band atau butter. Yang kelima 20 lembar daun pandan atau bisa juga dengan 15 lembar. Yang keenam 10 lembar daun suji atau ganti 4 tetes pewarna pandan. Yang ketujuh 800 ml santan kental atau 200 ml santan instan tambah 600 ml air. Langkah-langkah membuat bolu kojo. Yang pertama, masukkan santan dan potongan daun suji dan pandan ke dalam blender. Proses hingga halus, kemudian diperas dan disaring. Yang kedua, masak santan dengan api kecil, masukkan blue band dan masak sampai blue band meleleh, lalu sisihkan. Yang ketiga, kocok telur dan gula halus dengan bahan whisk atau sampai larut gulanya. Yang keempat, tuang terigu ke wadah, bentuk cekungan di tengahnya, tuang kocokan telur, lalu aduk dengan balon whisk tercampur rata. Yang kelima, tuang santan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk, tekstur adonannya kental. Yang keenam, tuang adonan ke loyang tulban ukuran diameter 23 cm yang sudah dioles margarin. Yang ketujuh, oven 1 jam tergantung oven masing-masing atau 1 jam lebih. Yang ke-8, angkat lalu tunggu dingin baru dipotong lalu sajikan. Selanjutnya, cara membuat tekwan Palembang. Berikut adalah bahan untuk pembuatan tekwan. Yang pertama, 200 gram ikan tenggiri atau ikan daging putih lainnya. Yang kedua, 100 gram tepung sagu. Yang ketiga, setengah sendok teh garam. Yang keempat, 1/4 sendok teh merica bubuk. Yang kelima, 1/4 sendok teh gula pasir. Yang keenam, 2 siung bawang putih cincang. Yang ketujuh, 1 butir ayam. Yang kedelapan, air es secukupnya. Yang kesembilan, minyak goreng untuk menggoreng. Selanjutnya, bahan pembuatan kuah tekwan.
Yang pertama, 1 liter air. Yang kedua, 2 lembar daun salam. Yang ketiga, 2 siung bawang putih cincang. Yang keempat, 1/4 sendok teh merica bubuk. Yang kelima, 1/4 sendok teh gula pasir. Yang keenam, 1/2 sendok teh garam. Yang ketujuh, 2 sendok makan kecap manis. Yang ke-8, 2 sendok makan kecap asin. Dan yang terakhir, 2 sendok makan minyak goreng untuk menumis. Berikut adalah langkah-langkah membuat tekwan. Yang pertama, haluskan ikan tenggiri dengan blender atau ulekan. Yang kedua, campurkan tepung sagu, garam, merica, gula, dan bawang putih lalu aduk rata. Yang ketiga, tambahkan telur ayam dan aduk kembali. Yang keempat, tambahkan air es sedikit demi sedikit hingga adonan elastis. Yang kelima, bentuk adonan menjadi bulatan kecil. Yang keenam, masukkan bulatan tekwan ke dalam kuah mendidih. Yang ketujuh, biarkan tekwan mengapung dan matang. Langkah-langkah membuat kuah tekwan. Yang pertama, panaskan minyak, tumis bawang putih hingga harum. Yang kedua, masukkan air, daun salam, merica, gula, garam, kecap manis, kecap asin, lalu aduk rata. Yang ketiga, biarkan kuah mendidih beberapa menit. Yang keempat, sajikan tekwan dengan kuah panas. Yang kelima, tambahkan sambal dan bawang goreng di atasnya bila diinginkan. Demikian pembahasan mengenai makanan khas daerah Sumatera Selatan yang dapat saya sampaikan hasil dari perkuliahan kami di semester ganjil ini tahun akademik 2024. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dengan judul yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.